sang dokter murtad, kisah pilu korban KDRT. Kembali lagi dengan saya di Konoha News, berita tentang rakyat Konoha dan pejabat Konoha, guys. Kita lagi bahas tentang dokter Cory yang viral, guys, kemarin karena kabur dari rumahnya setelah ditonjokin sama suaminya, guys. Langsung aja kita bahas. Cory Ulfiah merupakan seorang perempuan yang sempat dilaporkan hilang oleh suaminya sendiri, yakni Wilyu Sulistyo. Namun setelah diusut oleh pihak kepolisian, rupanya Cory merupakan korban KDRT dari suaminya sendiri. Nih aku kasih tahu ya berapa profil siapa sih dokter Cory ini ya, guys ya, yang merupakan korban KDRT dari Willy Sulistyo. Nama lengkapnya adalah Cory Ulfiah Ramayanti. Nama panggilannya Cory Ulfiah, usianya sekitaran 37 tahun, profesinya sebagai dokter klinik sejak Januari 2012. Instansi bekerjanya di Rumah Sakit Citra Medica Depok, Jawa Barat. Nama suaminya adalah Willy Sulistyo, pendidikannya adalah gelar dokter Universitas Jenderal Sudirman Unsud Purwokerto tahun 2005 sampai 2009. Fakta dokter Cory Ulfiah ini adalah seorang pekerja keras ya, guys ya. Nah, dokter Cory ini belakangan sedang jadi perbincangan publik. Dikabarkan hilang oleh suaminya sendiri yang bernama Willy Sulistyo. Dokter Cory sendiri ini saat ini diketahui tengah mengandung anak keempatnya. Ia diketahui memiliki tingginya 153 cm, beratnya 55 kg, dan kulitnya sawo matang, guys. Rupanya dokter Cory ini melarikan diri ke Dinas P2TP2A untuk meminta perlindungan sejak Kamis 15/11/2023. Nah, saya ceritakan flashback ya, guys. Kisah percintaan mereka ini dari SMA mereka kenal dan mereka menjalani pacaran sekitar 4 tahun. Dan mereka itu tidak direstui karena si Willy ini adalah orang Kristen, guys. Maaf, bukan orang Kristen, non muslim. Jadi saya tidak tahu dia Kristen atau apa, tapi yang pasti dia non muslim dan si dokter Cory ini adalah muslim. Nah, dokter Cory ini sudah dibiayai, sudah disukseskan jadi dokter. Mereka malah kabur gitu, guys. Jadi bareng kabur menikah tanpa dapat restu orang tua. Gitu, guys. Jadi akibatnya seperti ini. Kita langsung baca lagi beritanya ya, guys. Cory juga disebut sebagai tulang punggung keluarga, guys, karena dia punya 3 anak, 1 mengandung dan 1 orang tua dari si laki-lakinya, dibiayai semua oleh Cory. Nah, menurut rekan kerja dokter Cory, bahkan dalam kasus ini ditemukan pula sejumlah barang bukti untuk bahan bukti kepolisian yang merupakan sebilah pisau berwarna hijau yang kabarnya kerap digunakan Willy Sulistyo untuk mengancam istrinya, guys. Hingga saat ini diketahui Willy Sulistyo sudah ditahan di Polres Bogor dengan dugaan KDRT. Nah, kabarnya pernikahan mereka itu memang tidak dapat restu orang tua. Rahasia terungkap bahwa dokter Cory sebenarnya pernah mengubah agamanya dan kawin lari dengan Willy. Oh, dia udah murtad ya, guys ya. Dan mereka pada tahun 2011 berlangsung tanpa restu orang tua Cory karena beda agama, guys. Nah, firasat orang tua Cory yang melarang hubungan putrinya dengan Willy ternyata benar. Saat ini dokter Cory bahkan mengalami KDRT gitu, guys. Nah, suaminya sendiri Willy ketika sedang hamil 6 bulan, si Willy ini sering mukulin, guys. Mau tonjok, pukul, nggak ngerti dipakai apa, itu tonjok aja pokoknya. Willy mengungkapkan dalam unggahannya di akun Twitter pada 2019 bahwa hubungannya dengan dokter Cory dimulai ketika mereka adalah teman di SMA. Benar kan yang saya bilang tadi? Meskipun hubungan mereka berkembang menjadi pacaran dan pernikahan, keduanya tidak mendapat restu dari orang tua. Nah, ini yang saya bilang tadi. Mereka pada tahun 2011 mereka menikah pada tahun 2011 terjadi tanpa persetujuan orang tua karena perbedaan agama. Willy bahkan mengakui bahwa dia hampir menjadi korban kekerasan dari orang tua dan keluarga dokter Cory. Dan akhirnya Willy nekat melarikan diri dan menikah dengan dokter Cory pada tahun 2011. Oh, kawin lari tanpa restu orang tua dan murtad, guys. Nah, dari pernikahan itu dokter Cory dan Willy memiliki 3 anak laki-laki
kembar. Bahkan saat ini Dokter Kori sedang hamil 6 bulan dengan anak keempatnya guys. Pacaran 4 tahun, terus dipisahin, terus mau digebugin, kata si Willy bilangnya. Nah, mereka kawin lari ke Papua sampai sekarang dan udah 8 tahun dan punya 3 anak cowok, ungkap Willy. Setelah menikah, Dokter Kori, Willy mengungkapkan bahwa mereka menghadapi banyak ujian ekonomi, pindah-pindah tempat, berganti-ganti pekerjaan, mengalami kesulitan finansial, kadang-kadang makan, kadang-kadang enggak, kadang-kadang kemana, nggak ngerti. Nah, padahal si Willy ini lulusan UI, guys, lulusan universitas ternama. Tapi kok mau kondo ya, guys, atau pengangguran. Jadi yang biaya hidup ini si dokter ini, guys. Nah, tidak hanya itu, Dokter Kori pernah diingatkan orang tuanya bahwa jika ia tetap menikah dengan Willy, dia tidak akan mendapatkan bagian warisannya. Oh, gitu. Kalau saya mah pikir-pikir dulu, guys. Orang tua mertua saya kepada istri saya mengungkapkan seperti itu, kata Willy. Saya plus istri bodoh amat, balasnya lagi, ujar Willy juga. Wah, menurut kalian gimana, guys? Hubungan ini sebenarnya sudah tidak sehat. Karena apa? Karena dari pertama awal pacaran, mereka menghalalkan sesuatu hal yang tidak bisa disatukan. Dan logikanya kalah sama namanya cinta, guys. Nah, si Dokter Kori ini lulusan Jenderal Sudirman Unsud dan di Purwokerto sana, dan si Willy ini lulusan Universitas Indonesia dan dia ini pengangguran, guys. Yang ngurus juga istrinya dan semuanya istrinya, nyari kerja istrinya, nyari uang istrinya, benar-benar luar biasa ini Willy, guys. Nah, kembali lagi ke topik tadi, maaf saya putus. Jadi menurut saya pernikahan ini tidak sehat. Karena apa? Karena dari awal berpacaran dia udah tahu kalau dia beda agama, kenapa harus dipaksakan untuk bersatu? Kalau mau bersatu harusnya si Willy ini menjadi muslim dan mengikuti agamanya si wanita. Tapi kan enggak, si wanita dipaksa ke cowok tanpa restu orang tua. Jadi buat kalian yang punya beda agama, pikirkanlah perasaan orang tua kalian, pikirkanlah akidah agama kalian. Pertama tuh Allah dulu, yang kedua orang tua, yang ketiga baru perasaan kita kepada manusia. Itu yang wajar, yang sesuai logika, yang sesuai apa ajaran yang ada di masyarakat dan ajaran di masyarakat dan etikanya seperti itu kalau di masyarakat ya guys ya. Kalau menurut aku, kalau menurut kalian gimana guys? Komen di kolom komentar ya guys ya. Klik follow, like, and subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.